Menolak lupa, kisah wartawan AS yang membongkar kebusukan Amerika dan Perang Irak. Tugas wartawan mengabarkan fakta, menyuarakan kebenaran, menginformasikan apa yang sebenarnya terjadi kepada publik mereka, mendaku, serta kepada fakta mereka berkiblat. Maka ketika ada kebocoran yang terjadi, wartawan tak boleh tinggal diam. Fakta yang diketahui harus diungkap, tak boleh ditutup-tutupi. Bahkan jika itu mulai terurai, investigasi jadi sebuah keharusan. Namun memang pekerjaan membongkar sebuah skandal bukanlah pekerjaan cukup mudah, butuh nyali yang kuat, energi dan juga materi. Apalagi jika yang dihadapi adalah orang penting atau bahkan pemerintah yang berkuasa, nyawa menjadi taruhannya. Tapi kerja-kerja jurnalistik yang menyeret bahaya sudah biasa dilakukan oleh media-media terkemuka terutama di Amerika. Demi membongkar skandal dan kebobrokan, mereka tak segan untuk berhadapan dengan orang penting, bahkan dengan presiden atau pemerintah yang berkuasa. Salah satunya kisah seorang wartawan yang berani membongkar kebohongan Amerika yang memicu invasi militer negara tersebut ke Irak. Wartawan itu bernama Christian Miller. Dia wartawan Los Angeles Times yang dengan gigih menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan pemerintah Bush mengorbankan perang di Irak dan Afghanistan. Miller merasa ada kejanggalan, ada fakta yang coba ditutupi, ada bau busuk di balik keputusan meluluhlantahkan Baghdad. Hasil investigasi itu kemudian dibukukan yang berisi hasil investigasi Miller. Buku ini oleh penerbit Ufuk Press setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Blood Money, membuat jutaan dolar, menewaskan ribuan jiwa dan perusahaan rakus di Irak. Dalam investigasinya, Miller menemukan banyak fakta kebohongan dari para elit yang ada di jantung kekuasaan Amerika. Salah satunya bom nuklir pun jadi ilusi. Senjata kimia digembar-gemborkan. Irak digambarkan sebagai negara yang penuh ancaman, negara yang dianggap siap merekam rakyat Amerika. Padahal menurut hasil investigasi Miller, semuanya hanyalah omong kosong, hanya kedok untuk tujuan kotor sebenarnya. Dengan gaya tertutup, Miller menelanjangi praktek kotor para petinggi di Washington yang berkolaborasi dengan perusahaan keamanan swasta. Irak dikerat-kerat dijadikan bacakan perusahaan dan kontraktor keamanan partikelir yang mencatat kontrak miliaran dolar. Dalih yang disodorkan proyek rekonstruksi Irak pasca perang. Padahal itu hanya kedok belaka. Di balik itu ada miliaran dolar perputaran uang yang dari bisnis keamanan dari konstruksi yang mereka jalankan di Irak. Dan yang menanggung keuntungan lagi-lagi adalah perusahaan-perusahaan dari negeri Paman Syam. Negeri yang meluluhlantahkan negara tersebut, negeri yang menjadi kemudian meraup laba dari apa yang sudah dihancurkan. Kesimpulannya dari buku Blood Money, perang hanyalah bentuk masuk untuk meraup laba miliar dolar. Perang yang jadi lahan bisnis menggiurkan, menangguk laba dari perang menari-nari sembari menungguk pundi di atas darah dan air mata para korban untuk perang. Serdadu Amerika yang menunduk iki Iran memang telah angkat kaki, tapi negara tersebut tak kunjung lepas dari bara perang. Amerika hengkang, muncul ISIS. Irak pun tetap jadi palangan, tetap jadi kubangan darah tercabik-cabik oleh bom dan roket. Ya, meski Irak tak berubah, masih berdarah-darah, tetap harus ada yang berani mengabarkan apa yang sebenarnya terjadi dan yang jadi biang kerok itu semua. Wartawan yang paling diharapkan membongkar itu untungnya ada Miller. Ironisnya dia wartawan dari Amerika, negara yang mengkoyak-koyak Irak. Namun terlepas bahwa Miller adalah orang Amerika, keberaniannya patut diapresiasi. Dia berani melanjangi dan membongkar praktek kotor yang dilakukan elit dan pebisnis jelas dari negerinya sendiri.